yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasira. Kepada kamu, maksudnya jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Qalu asywadu lahabun bila dukhan wan nuhasu huna dukhanun bila lahab wa mahma yakun wa innal ma'nal maqsad minal anami wal ahwali bi syafi'in wala nasir. Para ulama berpendapat fi qoulihi ta'ala yursalu alaikuma syuwadun. Lafal asywad artinya api pijar yang tidak berasap. Min narin wa nuhasun. Lafal an-nuhas artinya cairan tembaga yang berasap. Maka yang dimaksud dari makna ayat tersebut yaitu sebagai isyarat kedahsyatan hari kiamat dan penderitaan-penderitaan yang ada dalam hari kiamat, sehingga orang-orang yang berdosa tidak akan selamat atau tidak akan lolos dari kepedihan hari kiamat. Begitu juga dari siksaan di hari kiamat, siapapun tidak akan bisa menolong dia. La nasir wa la syafi'. Karena Allah berfirman, yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasira. Kepada kamu wahai manusia dan jin, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Pada suatu saat api pijar yang tidak terasap. Pada saat yang lain dia disiksa dengan cairan tembaga yang panas. Itu merupakan kepedihan-kepedihan, siksaan-siksaan di hari kiamat. Maka tentunya manusia dan jin tidak dapat menyelamatkan diri dari ancaman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali apabila jin dan manusia bertobat. Karena tobat ini bisa menjaga kepada diri jin dan manusia tidak melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan maksiat, sehingga dia dalam keadaan aman, dia terjaga tanpa bertobat dan tanpa dia berjanji untuk tidak mengulang perbuatan salah dan dosa, maka ini merupakan ancaman yang serius. Ancaman tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman ayat 35. Dengan kesalahan jin dan manusia akan mendapatkan siksaan api pijar yang tidak berasap, begitu juga akan mendapatkan ancaman berupa siksaan cairan tembaga. Maka siapapun tidak akan dapat menyelamatkan dirinya. La syafi' wa la nasir. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Abi azabin man tagha wa bagha an bimana. Allah berfirman, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apakah kamu mendustakan siksaan Allah kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang melampaui batas, atau kamu mendustakan nikmat Allah yang lain?
Ancaman demi ancaman, nasihat demi nasihat, itu merupakan nikmat. Supaya manusia dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak menjadi para durjana. Tidak menjadi orang-orang yang melampaui batas. Sehingga manusia dan jin mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa idzan syaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kadhihar. Allah berfirman, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, tadhubu as-samaa'u bima fiha min kawakibah kama yadhubu ad-dukhnu 'ala an-nar wa yusbihu lahu muhasa'ili ka'umratil warj wal gharadu min hadha at-tashbih wa ma ilayhi mimma jaa'a fi sa'ir al-ayat wal isharatu ila qarabil qawli wa dimari'i yawma taqumus sa'ah. Langit dan benda-benda langit meleleh dan mencair seperti minyak yang dipanaskan di atas api, lalu mengalir seperti warna merah mawar. Maka maksud dari perumpamaan ayat ini dan ayat-ayat yang lain mengisyaratkan bahwa alam semesta hancur luluh lantah di hari kiamat. Itulah salah satu dari makna wa idzan syaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kadhihar. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, kapan? Apabila hari kiamat itu terjadi, maka semua apa-apa yang ada di alam semesta menjadi rusak, bahkan meleleh, mencair seperti minyak yang dipanaskan di atas api, ka'umratil warj, seperti merah mawar. Jadi perumpamaan ini begitu juga yang dijelaskan pada ayat-ayat yang lain mengisyaratkan bahwa alam semesta hancur luluh lantah ketika hari kiamat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa man azlamu wa ashqa mimman kadzdzaba bis-sidqi wa ta'ala 'alal haqq. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Siapa yang lebih zalim dan siapa yang lebih cilaka dari orang yang membohongkan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Mal maksud, jadi orang yang membenarkan, orang yang membohongkan kebenaran Allah, dialah orang yang paling zalim. Dialah orang yang paling cilaka. Ini merupakan suatu nasihat. Jika nasihat itu diberikan, ini merupakan suatu nikmat yang tidak terhingga. Tidak ada orang yang lebih zalim dan tidak ada orang yang lebih cilaka dari orang yang membohongkan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala.